sampai Pika PKT, Pupuk Kaltim, ya. Kemudian Pika PG, kadang ada yang PG, ada yang bilang PKG, Putri Petrokimia Gresik, atau bisa disingkat PG juga, Pika PG. Nah, karena ada perubahan nama, otomatis nanti akan ada perubahan ADART. Nah, perubahan ADART ini sedang disusun, karena ternyata sampai sekarang yang dari PKPI juga belum final. Mungkin ibu-ibu juga masih bingung, kok banyak hal yang belum jelas gitu ya. Karena ADART kita jelas akan berubah. Tapi belum bisa disahkan, karena yang dari PKPI juga belum disahkan. Jadi mohon dimaklum, selama transisi ini memang akan banyak kok begini, kok begitu gitu ya. Karena memang kalau misalnya ada yang nanya, landasan hukumnya apa, dasarnya apa, belum bisa, karena memang ADART-nya belum jadi. Tapi kenapa sudah jalan? Ya karena dari atas sudah jalan. Gitu. Nah sekarang saya ingin sedikit mengevaluasi, bukan evaluasi ya, flashback dulu Kowil 2 ini terdiri dari gabungan 2 Kowil yang awalnya KP1A dan KP1B. Kesan saya, alhamdulillah saya pernah berada di bersama ibu-ibu ya di KP1A maupun KP1B. Ini bisa dibilang Kowil-Kowil raksasa ya, Kowil-Kowil yang dulu selalu heboh, selalu bisa meramaikan suasana. Bahkan kalau kegiatan-kegiatan offline yang acara-acara besar inti gitu, kita kan suka dijatah kuota 14 gitu. Kita sampai minta tambahan, dan biasanya kita bisa berhasil memenuhi kuota dari Kowil lain yang minim. Tentunya itu era sebelum pandemi ya. Nah setelah pandemi ini ada banyak sekali yang terjadi, kita tiba-tiba harus menghadapi banyak perubahan, kita tiba-tiba dipaksa keluar dari zona nyaman kita tiba-tiba harus kenal sama yang namanya pertemuan virtual, yang ibu-ibu nggak tahu Zoom meeting terpaksa harus tahu Zoom meeting, bukan hanya untuk kegiatan kita ya Bu ya, untuk anak, mendampingi anak juga. Nah, kegiatan-kegiatan itu menuntut kita untuk beradaptasi, karena udah nggak sama lagi nih, dan kita nggak tahu sampai kapan. Nah, saya lihat di sini memang akan banyak sekali kendala, contohnya di kegiatan sekarang, gabungan 2 Kowil yang dibayangkan mestinya kalau dulu biasanya segini tuh 1 Kowil misalnya ya, ini 2 Kowil segini, berarti kan ada salah satunya tadi kendala yang disampaikan sampai Bu Iis mengadakan kalau nobar tuh nonton bareng, ini Zumba gitu ya, Zoom bareng gitu ya. Nah itu saking ingin membantu memfasilitasi yang masih ada kendala teknis, gimana belum bisa pakai Zoom dan lain sebagainya. Itu sangat dimaklum, ibu-ibu, memang kita semua gagap, kita semua tiba-tiba menghadapi situasi yang tidak mudah untuk kita beradaptasi. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang butuh waktu, belum lagi terkendala dengan tuh kayak Bu Intan masih harus gendong bayi segala macam. Memang itu kendala real di lapangan. Kita tidak memungkiri itu dan kita memaklumi. Nah, kalau selanjutnya kalau dari kami, saya khususnya ya, istilah kita tetap supervisor, ternyata masih supervisor. Cuman memang secara struktur kita tidak lagi banyak include ya, terlalu di alur keorganisasian dari Kowil nanti akan langsung ke penanggung jawab Kowil dan langsung penanggung jawab ke ketua atau ke sekretariat. Nah, tapi jangan khawatir ya ibu-ibu, kalau ada apa-apa atau misalnya ya jangan karena mantan kita putus ya Bu ya, karena mantan gitu ya. Kita tetap bisa saling colek-colek kalau ada bukan bantuan sih, ada kendala apa di lapangan nih yang perlu dibantu gitu. Nah, salah satu siasat yang bisa kita lakukan, ingat ya, anggota kita tuh paling banyak. Sampai dulu saya perjuangkan gimana supaya KP1A sama 1B itu tidak bareng gitu, kita pecah gitu. Supaya nggak terlalu ngumpul di situ. Tapi ternyata setelah digabung pun tidak seperti yang dibayangkan gitu ya. Maksudnya nggak masalah gitu. Ternyata anggotanya juga belum terlalu banyak. Nah ini kita bisa siasati karena aktualnya kita selaku istri karyawan Pupuk Kujang itu jumlahnya ya sejumlah sejumlah karyawan yang sudah menikah. Ibu bisa cek di ini masing-masing, di KP1A yang sudah menikah itu 100-an. Kalau belum berubah ya Ibu ya. KP1B juga, divisi produksi 1B juga 100-an dari yang sudah nikah itu. Nah, ini yang segini. Nah, bagaimana supaya kita bisa saling meringankan beban satu sama lain.
Dari orang yang banyak itu kan bisa kita bergiliran. Kita bisa misalnya, saya tahu ini agenda sangat bertumpuk, jadi di level pengurus inti pun sekarang sudah pada kewalahan karena memang agenda dari PI yang inti itu semuanya melibatkan Anper sekarang. Jadi belum lagi acara internal kita. Itu nanti akan kewalahan. Sebulan Ibu mungkin sampai olab ya melihat undangan Zoom lagi, Pika lagi. Ada nggak yang sampai ngerasa baru aja kemarin beres, udah ada undangan lagi. Itu mungkin dirasakan semua. Tapi kita bisa menyiasatinya. Dulu sih pernah saya waktu di Kowil KP1B mengambil komitmen dari ibu-ibu, coba misalnya satu anggota bisa menghadiri 2 saja agenda dalam 1 tahun. 1 tahun ya. Kira-kira itu nanti bisa nggak diplotkan supaya merata, jadi Kowil ini tetap hadirnya kontinu lah, nggak sampai 50%, 30% aja, tapi ajak. Tapi nggak cuman yang apa ya, kayak terbebani untuk ikut lah, dia lagi, kecuali yang memang senang ya, memang senang dan ada waktu dan dia ingin hadir, tapi selebihnya kan ada juga yang karena terpaksa ya Bu ya. Misalnya, aduh, udah dicolek lagi, udah harus ikut lagi. Nah, itu kita bisa berbagi seperti itu. Kalau ada yang misalnya merasa, aduh, temen aku udah hadir kemarin, dia juga pasti sudah mengorbankan waktunya saat itu, mungkin mengorbankan agendanya saat itu. Besok coba aku gantian deh, aku ngisi kekosongan yang sekarang. Nah, paling tidak itu bisa apa ya? Kita mengoptimalkan sumber daya kita nih yang banyak, tapi dengan cara saling shift gitu, saling aplusan. Nggak haruslah semua hadir 200 dari Kowil 2, enggak. Segini aja cukup, tapi gantian orang gitu. Ya. Itu salah satunya. Tapi sekali lagi tadi soal kendala teknis itu nggak bisa dianggap sepele ya. Kita sangat maklum ketika misalnya acaranya diadakan pada jam PJJ. Jam PJJ di mana gadgetnya dipakai anak-anak. Kita juga tenaganya ke anak-anak. Itu nggak bisa juga ya, terlalu memaksakan. Nah, oke, nanti mungkin beberapa bisa mengorbankan diri untuk jadi ini aja ya, untuk sekedar mengisi kekosongan. Tapi untuk selebihnya ketika ada waktu-waktu yang kira-kira sebenarnya aku masih bisa nih menyempatkan gitu, coba itu diisi. Jadi nanti gantian istirahat tuh yang udah kemarin pada ngisi-ngisi gitu. Selanjutnya untuk lebih banyak nanti mungkin ya, saya kemarin sempat mendengar ada akan dibahas kesepakatan mengenai kas dan lain sebagainya. Mangga itu secara internal dibahas dan disepakati bersama. Tapi sekali lagi komitmen itu nanti akan mengikat semua, baik yang hadir maupun tidak. Nah, yang seharusnya sih ketika kita misalnya akan memutuskan sesuatu, ada quorum ya Bu ya, minimal sekian yang hadir, sehingga ketika diputuskan itu ada kekuatannya. Ini loh mayoritas menyetujui. Nah, tapi kalau misalnya nanti, sebagian tidak merasa perlu atau sebagian besar malah menganggap nggak perlu ada kas, itu juga keputusan bersama, kesepakatan bersama, ya mau nggak mau harus diterima. Oke, itu selebihnya saya mungkin akan menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, karena mungkin selama dulu waktu di Kowil KP1A, KP1B, kurang bisa memberikan yang terbaik selaku supervisor. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus lama KPA KP1B. Jangan lupa kita hanya berganti nama dan hanya berganti struktur yang mungkin nanti akan berubah setiap tahun, sehingga tetap saling dukung, tetap saling support ya. Artinya yang tidak berstatus pengurus pun nanti akan jadi pengurus. Ibu-ibu yang mungkin sekarang jadi masih bisa tiara, bisa jadi anggota, nikmati karena nanti ada saatnya di mana kita tidak bisa menghindar lagi konsekuensi dari jabatan suami kita. Itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Teti Arif yang telah menyampaikan sambutan dan paparannya. Untuk selanjutnya, kita langsung saja
mendengarkan sambutan dari ex-Ketua Kowil KP1A, Ibu Karina Andika. Kepada Ibu Karina Andika, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Mela. Bu Dori minta tolong slide laporan kinerja KP1A ya. Sebelumnya terima kasih banyak atas kehadirannya Ibu Teti Arif dalam silaturahmi Kowil 2. Apa yang tadi disampaikan benar-benar isi hati saya ya. Jadi maksudnya, mohon maaf ini berisik ya. Jelas nggak suara saya? Lagi ada tukang di belakang. Oke, terima kasih. Cukup jelas suara saya? Jelas, Bu. Oke, terima kasih. Jadi memang ini karena jabatan suami ya, jadi kita para pengurus untuk mendampingi Kowil 2 ini. Baik, slide. Izinkan saya selaku Ketua Kowil XKP1A untuk menyampaikan kegiatan selama tahun 2020 ya. Pengurusnya ada saya sendiri, Karina Andika, Wakil Ketua Ibu Rima Indra, Sekretaris Ibu Yayu Fajar, Bendahara Ibu Susi Agung, dan Ibu Sandra Aris. Kemudian jumlah anggota per Januari 2021 yang terdata itu ada 35 orang. Kemudian per Maret 2021 di WA Group Kowil KP1A itu ada 46 orang. Tapi saat terdata lagi di bulan Maret 2021 yang terdata di Kowil 2 itu tetap 35 orang. 46 orang ini sudah saya japri semua ya, cuman ada beberapa yang sudah lost kontak, ada beberapa yang tidak merespon. Seperti itu. Jadi untuk jumlah keanggotaan sendiri masih ada kesenjangan. Insya Allah nanti dicari. Kemudian izin melaporkan saldo kas Kowil KP1A per Januari 2021 itu sebesar 6.400.000 sudah kita habiskan di bulan Maret dalam bentuk hampers. Biasanya kalau ada uang kas kita biasanya family gathering ya, karena ada kondisi pandemi tidak memungkinkan, jadi kemarin kita kesepakatan untuk dibagikan dalam bentuk hampers kepada anggota. Slide. Ini dokumentasi kegiatan selama tahun 2020 sebelum pandemi ya, perpisahan dengan Ibu Bowo yang pensiun. Slide. Kemudian ada webinar adaptasi kebiasaan baru di bulan Agustus tanggal 22. Ini gabungan produksi ya. Kemudian ada mulai aktif ya webinar dari PKPI maupun PKPKC. Slide. Ini kegiatan sosial yang terekam selama tahun 2020. Slide. Kemudian kemarin di bulan Maret kita melakukan bukan pembubaran Kowil KP1A ya. Jadi di sini saya menamakannya sosialisasi merger gabungan Kowil KP1A dan Kowil KP1B yang dihadiri hanya 8 perwakilan anggota Kowil karena terkendala pandemi di Alam Sari. Slide. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan tentang laporan selama kegiatan saya di Kowil KP1A. Acara selanjutnya saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Mela Wahyu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Karina Andika yang telah memberikan penjelasannya mengenai acara Kowil KP1A yang tahun kemarin. Selanjutnya, untuk Ibu Intan Trimargono selaku ex-Ketua Kowil KP1B, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Mela atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Teti Arifianto, Ketua Kowil 2, Ibu Karina Andika beserta pengurus, dan ibu-ibu anggota Kowil 2 yang saya sayangi.
Mungkin untuk saat ini saya tidak menyiapkan apa-apa ya, presentasi apa-apa karena nggak ada persiapan apa-apa, langsung ditodong untuk sambutan. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini di acara silaturahmi KOI 2, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu semua sehubungan ibu-ibu yang pada awalnya dari KP1A dan KP1B kini melebur bersatu dan berkumpul dalam perkumpulan istri karyawan Pupuk Kujang Cikampek KOI 2 yang diketuai oleh Ibu Karina Andika. Pada kesempatan ini pula saya mohon maaf apabila selama saya berada di KP1B masih belum bisa melaksanakan kegiatan yang melibatkan ibu-ibu secara langsung dengan tatap muka dikarenakan adanya pandemi dan kondisi saya yang waktu itu sedang hamil. Mungkin karena alhamdulillahnya dari pengurus inti dan juga dari kompartemen produksi sendiri ada webinar, jadi kita masih bisa bergabung mengisi kegiatan di tahun 2020 seperti yang sudah ada di slide di KP1A juga, kita sempat bergabung bersama. Semoga di kapal baru kita, yaitu KOI 2, kita dapat terus bersilaturahmi, mendapat teman dan ilmu baru, pengalaman baru, saling mendukung setiap kegiatan yang manfaatnya insya Allah kembali ke diri dan keluarga kita. Akhir kata, menjelang bulan Ramadan ini saya dan keluarga mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan lancar, khusus dan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Mela. Silakan. Ya. Terima kasih Ibu Intan atas penjelasannya. Selanjutnya, sedikit saya akan membacakan profil pengurus dari KOWIL 2 PIKA PKC. Tunggu sebentar ya, Bu. Pengurus ini KOWIL 2 PIKA PKC yang dulu KP1A dan KP1B sekarang telah menjadi KOWIL 2 PK PKC yang diketuai oleh Ibu Karina Andika, sekretarisnya Ibu Yeni Tedi, dan bendahara Ibu Retno Hudi. Ini untuk struktur organisasinya. Untuk ketuanya tadi Ibu Karina Andika, Ibu Intan Trimargono sebagai wakil ketua, Ibu Yeni Tedi sebagai sekretaris, dan juga ada Ibu Ayu Fajar, sekretaris 1, dan Bu Dori Arsyad sebagai sekretaris 2. Lalu di sini ada bendaharanya, Ibu Retno Hudi sebagai bendahara, Bu Mela Wahyu, saya sebagai bendahara arisan, dan Ibu Dini Reda sebagai bendahara Dansos. Profil dari Ibu Karina Andika. Ibu Karina Andika sekarang sebagai dokter gigi di Puskesmas. Lalu Ibu Intan ini sekarang di manajer produksi 1B, lahir di Balikpapan, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya, Ibu Yeni Mariani atau Ibu Yeni Tedi, Sipsub 1B, lahir di Purwakarta. Lanjutnya Ibu Dori. Ibu Dori ini nama lengkapnya Ibu Arvila Ahad Dori, istri dari Bapak Zulkarnain Arsyaduddin. Ibu Dori ini ada banyak pengalaman organisasinya dan juga sebagai founder juga ya Bu. Lalu ini sekretaris 2-nya ada Ibu Yayu Rahayu, istri dari Bapak Fajar Nugraha bagian Urea 1A. Pengalaman jabatannya sebagai sekretaris dan sekarang di KOWIL 2 pun menjadi sekretaris juga. Lalu untuk bendaharanya, Ibu Bendahara Umum ada Ibu Retno Hudi. Ibu Retno lahir di Salatiga, ini
pendidikan beliau SE ya Bu. Selanjutnya Ibu Nisfatin Mahardini atau kita sering memanggilnya Ibu Dini Reda. Ibu Dini lahir di Purbalingga sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai guru privat. Yang terakhir saya Mela Wahyu, saya istri dari Bapak Muhammad Wahyu, bagian utility 1A. Ya, demikian profil singkat mengenai pengurus Kowil 2 PKPKC. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan paparan proker atau program kerja Kowil 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Karina Andika. Ibu Karina, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum masuk, Bu Retno Hudi, siap. Kita kocok dulu ya, door prize 2 ya. Bu Retno Hudi, sudah live hadir kah? Bu Retno Hudi. Ya Bu, siap. Oke, kocok dulu door prize dulu ya, sebelum kita masuk ke program kerja Kowil 2. Kamera Bu Hudi kurang ke bawah. Baru lipstikan kayaknya, tenang. Bu Hudi, kameranya kurang ke bawah. Berarti nomor absensinya berdasarkan mana nih? Oh, nanti aja ya, Bu Retno Hudi ya. Lanjut ke slide dulu aja ya. Mengingatkan lagi ya buat yang hadir hari ini untuk mengisi link kehadirannya ya. Oke, Bu Dori minta tolong slide untuk paparan kinerja kita tahun 2021 ya. Bentar ya, maaf. Baik, izin melaporkan kepada Ibu Teti Arif dan juga teman-teman semua dari Kowil 2. Seperti yang sudah kita ketahui ya, jadi Kowil 2 ini gabungan dari KP1A dan KP1B. Yang terdata sampai dengan saat ini dari Kowil KP1A ada 36 orang, namun keluar satu ya, Bu Rise Ganjar, tapi nanti akan digantikan oleh Ibu Haji Nani Dadang. Ibu Haji Nani Dadangnya dari Kowil KP1B ya. Baik, kemudian untuk Kowil KP1B ada 84 orang, sehingga jumlah total yang terdata 120 orang. Ini sudah sesuai antara yang WA Group Kowil 2 dengan yang data yang masuk di Sekre. Slide. Berikut izin melaporkan keuangan Kowil 2. Dana kas Kowil 2 per 1 Maret 2021 itu kita minta dana kas dari 1A sebesar 500.000, begitu pula dengan kas dari 1B. Kesepakatan antara saya dengan Mbak Intan. Kemudian dari PKPKC itu kemarin dari KP1A dapat 1 juta dan 1B juga 1 juta. Kemudian khusus untuk kegiatan gabungan Kowil kita nanti insya Allah yang akan dilaksanakan pada bulan Juni itu kita dapat bantuan dari PKPKC sebesar 300.000 khusus untuk door prize kegiatan bulan itu.
Slide. Kemudian ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Teti ya. Jadi insya Allah untuk tahun ini kita tetap mengadakan kas. Ya, untuk kasnya sama besarnya Rp15.000. Sama ya, saya rasa antara Kowil KP1A dan Kowil KP1B. Cuman di sini nanti dari 15.000 itu sudah include 10.000 untuk dana kas yang akan digunakan untuk kegiatan Kowil. Kemudian 2.500 itu saya alokasikan untuk dana sosial. Kemudian 2.500 saya alokasikan untuk tabungan masing-masing. Seperti itu. Jadi nanti ibu-ibu membayar kas 15.000 itu sudah include 3 item ya. Jadi di situ ada 10.000 untuk kas, 2.500 untuk dana sosial, dan 2.500 untuk tabungan. Kemudian kita buka juga untuk dana sosial itu sukarela. Jadi ibu-ibu yang ingin berbagi dengan teman-teman Kowil itu bisa langsung nanti dananya sukarela, bisa langsung transfer ke bendahara Kowil 2. Ya. Ke rekening BNI Ibu Dini Reda. Kemudian tabungan saya plot 2.500 per bulan. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau ada pertanyaan bisa langsung di chat ya. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di chat. Slide. Ini saya dapat gambar testi tentang kas ya, keperuntukan kas. Jadi memang dari awal terbentuknya Kowil itu memang sudah ada kesepakatan akan adanya kas. Untuk besarnya sendiri memang tidak ada ketetapan dari PKPKC. Jadi itu kesepakatan dari masing-masing Kowil. Sejauh pengetahuan saya itu emang ada Kowil yang antara 10.000 sampai 30.000 untuk besaran Kowil. Di sini kita ambil yang 15.000 ya, sama dengan tahun-tahun sebelumnya yang sudah berjalan di Kowil KP1A dan Kowil KP1B. Peruntukan dana kas itu untuk biaya program kerja kegiatan Kowil 2. Kemudian ada untuk narasumber kegiatan Kowil. Kemudian biasanya kalau saat kegiatan offline dulu, kita biasanya ngasih uang konsumsi untuk tuan rumah tempat terselenggaranya kegiatan. Kemudian juga untuk biaya alat dan bahan. Seperti dulu mungkin kita pernah puding art, kemudian meronce. Nah itu beban biaya dari bahan yang digunakan untuk kegiatan kita ambil dari kas. Kemudian juga untuk partisipasi biaya kegiatan Kowil gabungan. Seperti kemarin kita ada webinar tentang Corona, itu kita beberapa Kowil patungan untuk menyelenggarakan suatu acara. Slide. Kemudian peruntukan dana sosial. Di sini bendaharanya ada Ibu Dini Reda ya. Jadi itu kita gunakan untuk santunan duka. Kemudian apabila ada anggota Kowil yang terkena musibah sakit ataupun bencana, kemudian untuk kado lahiran, serta untuk partisipasi kegiatan sosial PKPKC. Jadi kadang nanti kalau dari PKPKC ada kegiatan sosial, kita sudah tidak perlu menarikin langsung dari anggota. Jadi kita ambilkan aja dari dana sosial yang sudah terkumpul di bendahara. Slide. Kemudian tabungan ya. Mungkin ini berbeda dengan tahun-tahun yang lalu, kita tabungan cukup besar ya, 20.000 per 2 bulan ya setiap acara. Cuman ini saya masukkan langsung dipotong aja dari kas. Jadi otomatis kita bayar kas 15.000 itu sudah termasuk include tabungan. Ya, ini nanti dana simpanan anggota. Silahkan kalau ada yang membutuhkan bisa diambil sewaktu-waktu. Kemudian nanti dibagikan di akhir tahun atau periode Kowil ya. Jadi ini haknya ibu-ibu, cuman yang ada di kita pegang. Biasanya kalau ini biasanya buat tabungan kita family gathering ya. Biasanya fungsi tabungan ini kita potongin untuk biaya family gathering. Semoga nanti memang kalau vaksinasi sudah berjalan, keadaan pandemi sudah dicabut, semua bisa berjalan dengan normal, kita bisa family gathering ya. Slide. Berikut jadwal kegiatan program kerja baik dari PKPI seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Teti Arif, kemudian dari PKPKC kita internal Kujang,
dan juga dari Kowil 2. Untuk yang tulisan yang berwarna hitam ini yang diselenggarakan oleh PKPI atau anak perusahaan lain. Ya, tadi ada yang dari PIM seperti Masak Aceh kemarin itu dari PIM, kemudian ada webinar kecantikan itu dari anak perusahaan yang lain ya, yang kemarin ya. Jadi ada PIM, ada PKG, ada Rikain. Saya sendiri juga belum hafal, mungkin nanti Bu Teti yang lebih hafal dan bisa menjelaskan ya. Jadi PI itu ada berapa anak perusahaan, saya sendiri belum tahu dengan lengkap. Ya, kemudian yang biru ini kegiatan internal PKPKC. Ya, saya harap untuk kegiatan internal yang ada di PKPKC maupun di Kowil 2, ibu-ibu di sini berpartisipasi aktif ya untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di sini. Karena kita sendiri dari pengurus dituntut untuk menghadirkan banyak anggota. Seperti yang disampaikan Bu Teti tadi, beban ya di Kowil 2 ini Kowil raksasa. Pesertanya ada 120. Ya, ada 120 anggota, tapi qadarullah memang pada pertemuan kali ini 36 orang, alhamdulillah, 35 orang ya. Alhamdulillah sudah termasuk bagus. Terima kasih untuk ibu-ibu semuanya ya. Jadi persentase sekitar 40% ya. 25% ya. Baik, mungkin nanti bisa dibaca ya untuk jadwal kegiatan. Ini sekarang kita masuk bulan April. Sebentar Bu Dori. Ya, ini kemarin webinar Aceh sudah ya. Sekarang kita kegiatan silaturahmi di minggu kedua. Nanti mungkin minggu keempat ini nunggu instruksi lebih lanjut ya dari untuk kegiatan Hari Kartini. Bulan Mei kita kosong, kita fokus ibadah, insya Allah ya, puasa. Nanti bulan Juni kita punya hajat besar ya, ibu-ibu Kowil 2. Insya Allah nanti kita acaranya adalah webinar tentang tanaman toga dari Sehati Kujang. Itu saya harap semuanya bisa berpartisipasi ya, karena itu acara kita nanti dihadiri oleh PKPKC keseluruhan. Jadi dari Kowil lain, ada 8 Kowil dan itu akan hadir semua insya Allah pada bulan Juni kegiatan kita. Slide. Ini kegiatan semester kedua ya. Insya Allah nanti akan disosialisasikan lebih lanjut apabila jadwal sudah keluar tanggalnya. Slide. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait tentang kesepakatan kas. Oh iya, nanti untuk kas, kita kesepakatan mulai bisa dibayarkan pada bulan April ya, insya Allah. Jadi mulai yang Januari sampai Maret tidak kita adakan kas, insya Allah mulai April sampai dengan Desember bisa dibayar per bulan, mangga bisa langsung 9 bulan sampai akhir tahun, atau ini bebas, nanti konfirmasi saja langsung dengan Ibu Dini Reda ya. Kalau ada transfer silakan konfirmasi bukti transfer ke Ibu Dini Reda. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Mela Wahyu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Karina Andika yang sudah menjelaskan program kerja Kowil 2 untuk tahun 2021. Selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Barangkali ada ibu-ibu yang ingin bertanya mengenai program kerja, kas, ataupun mungkin nanti arisan yang akan saya sampaikan. Silahkan Bu, barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada pertanyaan tadi mengenai kas dari Ibu Rika. Apakah untuk kas bisa melalui suami? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Ibu Dini. Baik, tadi untuk Bu siapa tadi ya yang tanya ya? Ibu Rika. Ibu Rika. Ibu Andriawan. Iya. Baik, Rika, saya sih lebih prefer itu ya Bu, ya pembayaran lewat transfer Bu. Jadi kalau untuk cash bisa sih, cuman takutnya
saya ngasih bukti apa namanya, bukti pembayarannya juga susah gitu Bu, ke apa namanya, ke ibu yang membayar dalam bentuk cash. Mungkin bisa ya lewat apa namanya, mungkin lewat foto kali ya, saya kirim ke Bu Mela, ke ibu yang membayar dengan apa namanya, dengan sistem pembayaran cash gitu ya. Tapi mungkin untuk lebih ringkasnya mungkin bisa lewat transfer sekarang ya Bu ya, gitu. Untuk transfer bank antar bank sendiri mungkin ada yang kesulitan nggak ya Bu di apa namanya, di ibu-ibu Kowil 1 di Kowil 2 baik itu dari KP1A atau KP1B, mungkin ada yang masih kesulitan transfer dalam bentuk mobile banking, atau hanya bisa sejauh ini hanya bisa transfer melalui ATM aja gitu. Mungkin ada yang kesulitan mungkin Bu. Apakah kita perlu memberikan tutorial bagaimana cara melakukan mobile banking misalnya seperti itu Bu? Bagaimana? Mangga Ibu-ibu. Atau yang ya atau semudahnya aja gitu ya, atau mungkin cash juga bisa, tapi ya mungkin jadinya agak panjang Iya Bu proses Tetia, penyampaiannya. gini sih ya, kalau dulu sih kita selalu menekankan, karena untuk anggota komit bayar aja itu suatu hal yang luar biasa ya. Jadi kita selalu tekan mana yang mudah aja, karena mungkin setiap orang beda-beda. Ada yang terkendala dengan transfer, ada yang lebih mudah dengan cash. Sebisa mungkin sih kita memfasilitasi semua aja, nggak apa-apa. Oh iya. Misalnya nanti agak ribet untuk bukti transfer, sekarang kan udah ada WA ya, mudah dibuka aja. Terus mungkin untuk mudahnya lagi, ini ibu-ibu kan memang 15.000 per bulan. Tapi untuk teknisnya kok saya rasa mungkin ibu-ibu juga nggak akan terlalu berat kalau misalnya bayarnya 3 bulan, atau itu kan kalau 3 bulan 45.000 ya Bu ya. Jadi bisa lebih jongjon ya Bu ya, nggak tiap bulan si bendahara teh nagihin gitu misalnya. Itu misalnya, atau gambarannya misalnya kita bagi jadi 4 bulan sekali 60.000 berarti 3 kali bayar dalam setahun. Itu juga memudahkan ke suami juga kalau yang dititipin. Bayangin kok tiap bulan dititipin 15.000 kan badan cangkel ya suaminya juga. Tapi kalau 60.000 buat 4 bulan gitu, mungkin ya menyisihkan jatah makan kita satu porsi ya Bu ya, 2 porsi untuk 4 bulan. Ya siap, ya begitu aja. Baik, oke, berarti terima kasih Bu Teti ya. Jadi insya Allah semua bentuk pembayaran insya Allah diterima ya. Nanti tinggal dicatat. Kepada ikut bayar kas nggak ini? Maaf, interupsi bentar. Ibu-ibu chat di grup ya untuk daftar hadir, nomor absen untuk undian door prize. Cek di grup WA-nya ya. Ini BTW saya ikut bayar kas nggak nih? Dengan senang hati. Mau berapa tahun sekalian Bu Tet? Satu dasawarsa. Satu dah. Gak tahu dulu bayar nggak sih biasanya? Untuk grand door prize juga nggak nolak Bu Teti. Ada juragan logam mulia sini ya? Mukanya udah kelihatan sekarang tuh. Ya. Ada tenang. Ini ibu-ibu teh kok saya lihatnya ada yang tegang banget gitu ya. Bu Risa lagi di klinik, Bu Risa? Di rumah Bu. Oh di rumah. Libur. Iya, senyum Bu, biar sayanya nggak gelembur gitu ya. Bu selfie, lagi selfie. Iya kan ya. Kenal semua sih. Bu Karina lagi Bu Arum Pidana. Kalau disapa Bu Evi Adet, kayaknya lagi ngechat grup. Bu Evi. Lagi cari nomor undian. Oh gitu. Ini Bu Asri dari tadi masih di jalan, kayaknya lagi parkir ya. Iya Bu, belum sampai. Lagi serafaan dia, lagi serafaan pakai mobil. Masya Allah. Tahu aja. Iya, ini Ibu Puspa Latif, woi semangat Bu Puspa. Kelahiran Bu Teti, Bu Puspa Latif, alhamdulillah, putri kedua. Masya Allah, nggak tahu hamilnya, tahu-tahu lahirnya. Bener. Kalau Bu Monik nih, ini Bu Monik juga lagi OTW lahiran kayaknya ya, Bu Monik? Oh iya. Bu Jajan?
Bu Nabila mana Bu Nabila? Dulu Monik udah ini dikodain belum? Udah pertamanya terasa belum? pengantin Monik? baru. Jagoannya mana Bu Nabila? Lagi nenenin, Bu. Info ya ibu-ibu semuanya, kalau ada info, ada yang lahiran atau ada yang kena musibah, mohon diinfokan ke pengurus atau di grup ya. Oh Insya iya, ini ada pesan juga dari Ibu Ketua dan Wakil Ketua. Jadi memang selama ini kalau ada ART kita yang lama, itu kalau ada anggota kita yang meninggal, keluarganya ya, keluarga inti, atau yang sakit, itu mungkin dari bidang sosial langsung tidak ada yang turun. Biasanya kita level Kowil aja ya Ibu ya, di handle sama Kowil. Tapi untuk sekarang nanti kalau ada Alhamdulillah ya, ada yang keseripahan atau ada berita duka dari anggota inti, keluarga inti dari anggota kita, insya Allah disampaikan langsung ke bidang sosial. Kemudian kalau ada yang sakit ya, sampai dirawat inap, baik itu anggota maupun pengurus, insya Allah bidang sosial juga akan, ya bukan ini ya Bu ya, bukan dilihat dari apa yang diberikan, tapi bentuk perhatiannya bahwa kita tuh saling hadir ya, bukan hanya pas lagi acara aja kita dioprak-oprak nih harus hadir, tapi pas ada anggota kita yang sakit, ada yang berduka, kita hadir, terutama di saat pandemi ini nggak henti-hentinya ya, di keluarga besar produksi ini juga saling silih berganti yang positif ya, walaupun mungkin alhamdulillah sebagian besar survive dan tidak ada yang sampai fatal, tapi tidak lupa kita selalu punya empati buat beberapa yang anggota keluarganya harus apa ya istilahnya tidak bisa bertahan atau tidak survive karena pandemi ini. Jadi kita tetap saling rangkul meskipun tentu beda caranya karena di tengah pandemi seperti ini, dan saling info ya Bu, yang tetangga atau kan circle orang-orang beda-beda nih. Misalnya Bu Selvi temenan akrabnya sama Bu siapa nih, sama Bu Aderiskon misalnya gitu ya. Ada lagi yang nggak hadir siapa, nanti bisa infokan Bu. Walaupun kita misalnya beliau jarang hadir, misalnya ada yang nggak hadir gitu, infoin Bu, ini ada anggota yang kena musibah atau ada anggota yang sakit, infokan ke pengurus. Nah di situ justru kita yang utama sih menurut saya di situ ya, kita hadir itu justru di saat anggota membutuhkan, bukan hanya saat organisasi membutuhkan kita. Bu Monik, kapan HPL-nya Bu Monik? HPL-nya Mei, Bu. Oh, masih Mei, bulan depan ya? Iya. Oke, mudah-mudahan lancar. Alhamdulillah. Ya. Kalau Bu Puspa udah berapa bulan lahir? Berapa hari mungkin ya? Berapa minggu? Baru 10 harian. Oh, 10 hari. Ini sambil mimiin, Bu. Ya, 10 hari tapi kok udah langsing ya, sungguh. Emang badannya langsing, Bu. Nggak gede-gede. Oke. Ini ada yang baru nggak? Ada yang saya belum kenal nggak ya? Kayaknya udah kenal semua. Bu Irena Nano mana ya? Bu Irena? Ya, anggota baru Bu Teti. Dari Kowil apa? Dari 1A, 1B? Aduh, saya langsung save-nya Kowil 2. Baik. Mana ya Bu Irena? Oh, utility 1B. Bu Irena dari utility 1B. Oh, utility 1B ya. Ya. Sekarang sama Bu Dadang nanti ya. Di mana tinggalnya? Domisilinya di Kayaknya mana? Aceh kalau nggak salah ya. Di Aceh? Ya, assalamualaikum Ibu. Aslinya Salam. Aceh. Iya. Nah, boleh on kameranya? Masih muda ternyata. Bayangan saya udah ibu-ibu sepuh loh. Iya, Bu. Kalau nama suaminya kayaknya orang Sunda ya Bu ya? Iya. Oke. Asli. Ibu Irenanya dari Aceh? Iya, dari Aceh. Oh ya, baru aja kemarin saya ke Bang Rajo gara-gara ikut demo masak itu. Bang Rajo. Itu Yang ya. samping Kujang.
Mie Aceh, Oh. mie Aceh. Udah Oh, nyoba mie belum? Aceh. Udah nyoba belum? Belum nyoba sih yang itu. Oh ya. Bu Irena tinggal di mana? Di Dawan. Oh, di Dawan Dawan. mana? Tahu lah. Di Dawan. Memang di depan Kujang. Depan Kujang persis? Persis. Oh di Alfamidi? Iya, Alfamart. Oh, yang Alfamart depannya. Iya. Oh ya itu deket banget sama bakmi Acehnya ya. Iya, depannya emang. Salam kenal ya Bu Irena. Udah punya momongan Bu? Belum, Bu, baru. Oh pengantin baru, pantesan anggota baru. Udah dapat seragamnya? Belum dapat, Bu. Oh, udah tapi udah pengajuan ya? Udah. Oke, mudah-mudahan. Selamat bergabung di PKPKC. Kalau ditanya apa itu PKPKC? Persatuan Istri Karyawan Pupuk Kujang PKP, harus tahu ya. Iya. Ya nanti Bukan mungkin persatuan, Bu, perkumpulan. Oh iya, perkumpulan, oh, kan? Baru mau revisi ya, Bu Teh salah nih tadi. Langsung perkumpulan, ya. Karena itu dulu kaitannya dengan ini ya. Ada waktu kita perubahan. Awalnya dulu masih perkumpulan. Oke, salam kenal Bu Irena. Kalau Bu Nabila lagi ini bayi juga. Udah berapa bulan? Oh, alhamdulillah udah lahiran. Berapa bulan Bu Nabila? 4 bulan, Bu. Alhamdulillah. Adek, cewek cowok? Senangnya. Cowok. Oh, gantengnya. Bu Nabila 4 di mana? bulan sama kayak Ziki ya, Mbak Intan ya? Bu Nabila tinggalnya di mana? Di Ervina, Bu. Oh, di Ervina. Iya. Dekat sama Bu Cynthia Dwi. Siapa? Bu Tetangga mungkin Cynthia ya? Dwi. Bu Cynthia Dwi itu dari kemarin setiap acara langganan dapat door prize, baik yang dari PKPI, yang dari acara kita gitu. Di Green Ervina juga rumahnya. Oh iya. Dari Kowil mana, Bu Tet? Dari Kowil mana ya? Saya nggak hafal, tapi bukan produksi. Kalau ya. dari Kowil 2 yang paling hoki Bu ini Rika Adrian. Saya udah 2 ya. kali kurir door prize-nya. Ini nanti dari PIM udah ditanya alamat semalam sama Bu Rina Kiki. Bu Karina minta alamatnya Bu Rika Adriawan. Yang pertama dulu dari PKPKC. Iya. Aduh, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah ya Bu Rika. Banyak bayi lahir di tengah pandemi. Insya Allah jadi bayi-bayi yang tangguh, generasi tangguh ya. Amin, insya Allah. Lahir sulit dari mulai kandungan, mungkin proses kelahirannya juga spesial. Ibunya dites ini itu ya kan? Ya mudah-mudahan tumbuh sehat, jadi survivor yang sesungguhnya. Di sini yang baru lagi kayaknya nggak ada ya. Oh ini Bu Fahda Asas, kayaknya saya belum kenal Bu Fahda Asas. Bu Fahda dari 1A 1B. Bu Fahda, coba. Sama Bu Kumala Sugeng, kayaknya juga belum tahu nih. Ibu Fahda dari KP1A, dari produksi 1A. Oh, dari Lia 1A. Utility 1A. Oke. Bu Toni itu sama siapa, Bu Is? Sama Bu Lilis Nanang, sama Bu Neng Bowo, sama Bu Rita. Iya, sama Rita Firman. Udah bisa apa aja tadi? Diajarin apa aja? Ya, diajarin trik-triknya. Diajar mijit. Diajarin mijit ya. Maaf, Bu. Biasalah. Gaptek. Ini Bu Fahda belum ada, Bu Kumala. Kalau Bu Dewi Imam ini saya udah pernah kenalan belum ya? Ini juga rajin hadir kayaknya di Bu Dewi Imam nih. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam. Dari Ya, Bu. suami di mana, Bu? Di PPCO, Bu. Oh, berarti 1A ya. Ya, Bu Dewi tinggal di mana, Bu? di Purwakarta, Bu. Mantan tetangga saya ini, Siapa? Bu Dewi Imam ini. Oh, di Ciwangi. Iya, di Ciwangi. Oh, iya.
Halo. Bu Imam udah sungkem belum sama Bu Retno Hudi? Kalau pesan Mede ke Bu Retno Hudi itu nanti Wonogiri. Oh, Wonogiri ya, temannya Bu Sulis ya. Ini Bu Dawati Juragan Kue ada, Bu Linda Andika. Bu Linda tuh dulu tuh ada 4 loh Bu, ada 4 L di 1B doang. Ada Linda Andika, Andika Okta. Linda, ya Andika Okta sama. Terus Linda Farid, Linda Adi sama Linda Adit. Sekarang tinggal 1 ya Bu Lindanya. Kalau Bu Retno-nya ada berapa Bu Tet? Ayo. Nah, Bu Retno tuh biasanya yang rajin nih ada Bu Retno. Kalau Bu Retno itu abadi ya, Bu Retno Hudi, Retno Suryono, sama satu lagi tuh siapa ya? 3 kalau nggak salah. Sekarang ada banyak kemarin menjapri itu jadi lihat satu-satu. Ada Bu Retno Dadan, Amonia 1B. Oh ya, Retno Dadan, ya. Ibu Siti juga ada beberapa tuh. Bu Siti. Ya. Bu Siti Ujang nih. Sejak lahiran baby. Oh, udah ini udah lahiran? Enggak, yang dulu yang udah lama. Ini Bu Rika sekarang ada 2 ya, Rika senior dan junior. Rika Suryanta dan Rika Andriawan. Oke. Diana. Cindy. Ini agenda berikutnya apa ya? Kalau mau ada acara yang khusus Kowil, saya boleh loh live duluan. Siap. Insya Allah. Ini udah agendanya. Sudah. Mangga Bu Mela. Mungkin ada yang sedang OTW. Bu Dawati udah sampai belum tujuan? Ibu coba ada yang ngasih itu dong Bu, ngasih apa ya? Bukan kesan ya, ya boleh kesan lah tentang perubahan yang baru ini sekarang gimana sih rasanya gitu ya dengan ini yang baru. Bu Risa mungkin ditambahkan Bu ya harapannya terhadap Kowil 2 ini. Nah, ya Bu Risa ini mewakili. Bu Risa? Bu. Ya. Cukup kayaknya Bu. Cuma kalau untuk yang uang kas ini, kalau misal gitu, kalau misalkan si struktur, kan ada perubahan di ADRT-nya ini, kan kita udah ini ke gabung jadi PKPI itu, udah kalau misal udah disahkan tuh, kalau misalkan nanti ke depannya itu, untuk uang kas PKPKC ini dimasukkan ke udah wajib masuk ke ini suami gitu Bu. Jadi di situ kan ada gitu rinciannya masuk ke iuran untuk perkumpulan istri karyawannya gitu, langsung masuk baik itu kas yang 15.000 itu gitu. Siapa tahu bisa ngasih masuk seperti itu gitu. Kalau udah misalkan ke depannya udah di apa namanya tuh kan udah otomatis semua anggota masuk ya Bu ya. Kan kalau kayak kita kayak gini itu ada anggota yang belum masuk seperti itu, kalau mungkin masuk ke ini suami itu udah pasti otomatis bayar gitu mungkin seperti itu. Mohon maaf Bu sebelumnya. Ya. Terima kasih Bu Risa. Itu juga jadi masukan dari tahun-tahun sebelumnya ya, dari mulai era Bu Risa, dari Bu Risa itu beberapa sudah ada usul begitu. Karena merasa kok mungkin ya ada sebagian gini buat yang hadir itu aja, yang bayar kas itu aja, terus yang lainnya mungkin udah nggak hadir, nggak bayar kas kayak gitu. Sementara buat yang nggak bayar kas juga mikirnya kan aku nggak hadir, kan nggak ikutan, ngapain bayar kas? Mungkin ada perasaan seperti itu. Nah itu udah kita sampaikan juga dan sempat diusulkan berulang kali. Tapi sampai sebelum kemarin itu ya, nggak tahu nanti dengan ADRT yang baru ya, sampai yang sebelum-sebelumnya memang belum bisa, karena bagaimanapun organisasi Sri Karyawan ini
dibilang apa ya? Dibilang wajib tidak, dibilang sukarela nyatanya wajib. Jadi memang apa ya, masih jalurnya jalur tidak resmi gitu ya. Jadi kalau dimasukkan ke ini perusahaan, misalnya langsung dipotongan di slip gaji suami ada iuran periska, itu belum bisa sepertinya ya. Ya mungkin nanti ini kan apa, sedikit-sedikit pelan-pelan kita selalu bilang sih kalau ketemu para suami, ya ini faktanya namanya di lapangan kita berkegiatan itu kan selalu ada butuh ya untuk operasional, baik itu untuk dana sosial juga. Nah, harapannya itu dirasakan juga oleh anggota, tapi partisipasinya juga kalau bisa ya walaupun sedikit ya Bu ya, tapi kalau semuanya berpartisipasi kan jadinya terasa apa ya, guyup Bu, nanti kalau ada apa-apa, oh kerasa ini dari teman, dari sesama kowil gitu. Nah, tapi kalau yang bayarnya cuma sedikit, iurannya jadi besar misalnya, atau ini jadi kayak nggak kerasa gitu Bu, apalagi ini nanti kita kan lebih banyaknya tidak tatap muka, cuman mungkin kalau tatap muka masih mending Bu, kita nggak bawa apa-apa pun kadang-kadang masih ke ini ya, kita senang didatanginya, silaturahminya gitu. Tapi kalau nggak tatap muka, udah nggak kirim apa-apa gitu, itu jadi kayak ada ini ya, jadi salah satu gantinya kita ya dengan mengirimkan dukungan atau mengirimkan support ke teman kita itu dengan cara dari uang kas itu gitu. Salah satu bentuk gotong royong kita. Ya, ada yang lain mungkin masukannya dari Bu Evi, mungkin Bu Evi ada masukan apa gitu misalnya, atau yang dirasa Bu kok ini banyak amat sih kegiatannya gitu. Bu Mira Irwan, mangga bisa ada masukan. Atau masukan untuk program kerja Kowil. Ya, Kowil itu kita juga boleh. pengen ada webinar tentang apa? Boleh. Mangga. Karena mengingat webinar yang sudah banyak dari PKPI, kemungkinan kita hanya mengalokasikan satu, Bu Tete Arif, untuk kegiatan yang satu silaturahmi ini, Pak materi ya. Kemudian yang kedua antara cooking class atau webinar kesehatan nanti insya Allah. Jadi alhamdulillah kemarin dari Kowil KP1B, dari Kowilnya Bu Intan udah ada survei kuesioner insya Allah tentang kesehatan reproduksi wanita. Banyak peminatnya. Atau nanti cooking class oleh Ibu Dawati. Mangga ibu-ibu kira-kira mana boleh di chat ya. Kalau ada kegiatan webinar kesehatan atau webinar cooking class. Ibu-ibu prefer yang mana? Insya Allah nanti disiapkan oleh pengurus. Ya prinsipnya gitu ya Bu, kita berkegiatan yang ini dari atas sudah banyak, jadi agenda Kowil ya 1 atau 2 gitu sudah sangat cukup. Sudah sangat cukup karena aktualnya kan nanti dicolek lagi buat ikut kegiatan yang mungkin internal PKPKC sendiri. Oh ya, menambahkan tadi yang ditanyakan ada berapa sih Anper PKPI Group itu? Ada 10. Jadi include PKPI-nya sendiri jadi 11. Jadi ada PKPI, terus yang pupuknya sendiri ada 5 ya, PKPIM, PKPSP, PKPKC, PKPKT, PKPG. Di luar itu ada PKPE, pupuk energi, ada PKPILOG, PI logistik, ada PKPIP, Indonesia Pangan, pupuk Indonesia Pangan, ada ME, Mega Eltra itu yang apa, konstruksi gitu. Satu lagi Rekin, rekayasa industri, nggak usah dijadiin rekain ya, itu memang Rekin, rekayasa industri. Ya itu jadi bayangkan nanti kalau dari masing-masing Anper itu tiap ngadain acara dari PKPI grupnya itu dari PKPI yang pusat itu mau melibatkan seluruh Anper yang lain. Seperti kita kemarin ngadain acara sebenarnya itu internal kita, tapi harus buka slot juga untuk yang lain. Nah, bayangkan nanti dari 11 itu ngadain acara, kita harus ikut, dan ditambah lagi yang internal kita PKPKC sendiri ada dari pengurus inti,
ditambah dari kowil masing-masing. Jadi ya ibu-ibu seperti yang saya sampaikan tadi, kalau bisa triknya itu manfaatkan jumlah anggota yang banyak itu bisa bergiliran. Sok misalnya ya kesadaran aja, aku udah ikut belum sih selama setahun ini? Nyumbang aja 2 kali setahun. Setahun loh ya, setahun. Atau apa ya? Saling ini loh. Teman saya yang hadir itu udah sering banget gitu. Pasti dia juga bela-belain gimana gitu. Sekali-kali saya ibu istirahat dulu gitu ke temennya gitu kan enak ya. Seandainya ada yang bisa membuat saya bisa istirahat, wah senang juga tuh misalnya. Sekarang kalau ibu mau tahu, pengurus inti itu sekarang nggak ada yang nggak boleh bolos. Jadi semuanya tiap acara didaftar, di list. Jadi kehadiran di atas 35 semua dari 40-an itu. Betul nggak betul, yang... Bu Iis Tony, Bu Rika Suryanto. Iya, coba boleh buktikan. Bu Iis Tony, Bu Suryanto itu termasuk yang dulunya mungkin sama kayak ibu-ibu untuk Zoom meeting aja kendala banget ya Bu Is ya. Aduh, minta bantuan dulu anaknya apa. Tapi dituntut harus selalu diabsen satu-satu. Nah, akhirnya mau nggak mau jadi bisa. Nah, ibu-ibu juga anggap aja ambil hikmahnya jadi pintar Zoom meeting. Mungkin nanti bisa jadi hostnya Zoom meeting. Bisa intinya saling backup lah Bu, dengan orang yang banyak ini saling backup. Jadi nanti kita nggak yang capek itu aja. Karena suatu saat mungkin ya Bu ya, walau alam suami ibu jabatannya naik dan tiba-tiba ibu ada konsekuensi dari jabatan suami itu, ibu nanti akan merasakan, oh iya ya, kalau ditandangi sendiri tuh capeknya kayak gini. Tapi kalau ada support dari anggota itu luar biasa. Itu udah senang banget. Maksudnya hadir walaupun nongol doang ya ibu ya, misalnya kayak gini nggak bisa full, itu udah suatu kebahagiaan buat pengurus. Ini udah jam 10:30. Ada yang mau acara khusus kowilnya kah? Gimana acara ada yang mau busy ya? Siapa tahu kalian mau apa? Ibu-ibunya mau pada curhat sendiri. Ada saya kan saya bisa lihat duluan. Nah, ini mumpung ada Bu Teti Arif yang lebih pengalaman, ditanyakan Bu. Kalau internal kowil 2 insya Allah tadi sudah. Oh ya, takutnya kan ada ya. Aduh, acara terdekat nanti membahas bulan Juni Bu Teti. Ada gain karena nggak enak nih katanya. Padahal saya mau curhat banyak, tapi nunggu Bu Teti live gitu kan. Nggak pergi-pergi nih gitu. Ya, saya bisa live dulu. Enggak, insya Allah enggak. Oh ya, untuk anggota yang masih baru bergabung, mungkin pertama kali gabung langsung ngalaminnya ini ya, virtual kayak gini. Jadi belum pernah ngerasain kita ketemuan langsung, tatap muka gitu ya. Mungkin itu nanti harus, ya susah juga ya, mengagendakan itu juga susah ya. Kalau untuk saat ini memang belum memungkinkan ya. Bu Arum juga punya bayi. Ya. Ini yang punya bayi banyak sekali ya. 3 tahun, udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. Lagi manja. Oh, tuh Bu Mastra baru kelihatan Bu Dewi Ayu. Bu Suryanto sehat? Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin ibu-ibu atau masukannya untuk kowil 2 tadi? Boleh apa saja? Mungkin harapan terhadap pengurusnya atau kegiatan-kegiatannya, mangga. Atau mungkin ada yang saya bersedia untuk periode ini saya jadi pengurus, itu lebih bagus. Oh, itu luar biasa. Lagi kebanyakan energi nih saya di rumah gitu misalnya. Boleh dengan senang hati. Ayo mangga, Bu Rika Adriawan nih. Kayaknya masih semangat 45 mungkin untuk berorganisasi. Punya anak kecil. Gimana? Punya anak kecil sekolah, baru kelas 1, jadi kalau PJJ harus didampingi. Sama Bu.
Cuma seperti yang Bu Teti bilang tadi, saya kebetulan posisi yang tidak bisa tiarap. Jadi mau Masih ngomong, nanti kalau yang silaturahmi untuk menghidupkan COVID. Alhamdulillah sih bisa beberapa kali ikut webinar, ya Karin terpantau disempatkan. hadir di karyawan dan sering dapat door prize juga ya Bu ya. Ya, Bu, apa ya istilahnya kalau yes sama Bu, kalau ke ini saya juga selalu curhatnya soal itu. Anak saya 3, umurnya 6, 8, 10. Alhamdulillah sih belum mandiri semua ya. Jadi kalau PJJ itu PJJ apalagi kan misalnya ada mata pelajaran yang memang benar-benar nggak bisa ditinggal gitu. Terus tiba-tiba ada kegiatan yang jamnya jam PJJ, itu rasanya kayak yang gitu kan, kok gini amat. Udah kita komplain Bu, udah kita saya di acara waktu itu inget banget, acara parenting PI ngadain acaranya parenting, tapi jamnya jam PJJ. Itu menurut saya agak kontradiktif kan. Di satu sisi kita kan parenting itu diajarkan untuk menjadi gimana sih orang tua yang baik, tapi disuruh untuk kasarannya menomorduakan dulu nih si anak gitu. Saya tulis di kolom chat, kalau bisa jangan jam PJJ. Nah, alhamdulillah sih kesini-sini beberapa itu seringnya siang gitu, di atas jam 1 gitu ya, jam 1:30, jam 2. Nah, tapi masih tetap mungkin ada beberapa yang pagi, kemungkinan itu terkait dengan narasumber, terutama kalau acara PI kadang-kadang narasumbernya mungkin dari eksternal, dari luar, jadi mungkin itu. Tapi ibu-ibu nggak semuanya dilibatkan juga loh. Ada beberapa kemarin acara yang misalnya cuma undangannya terbatas, ya udah kita lagi yang dibujuk-bujuk gitu. Jadi wayahna ya nanti, terutama tadi yang dibilang Bu Karin, kalau nanti acara Kowilnya sendiri, Kowil 2, coba tunjukkan kekompakannya, hadir ya. Jadi saling colek, saling ke teman-temannya, sama loh kita sama-sama susah gitu, sama-sama meluangkan kayak gini tuh nggak gampang. Tapi nanti kalau misalnya pas acara yang lain kita gantian yuk, biar nggak terlalu riuh gitu ya, capek dikit-dikit kita lagi. Yang nonton juga ngelihatnya 4L. Bu Dawati mau kemana itu, mau belanja perlengkapan. Luar biasa ya Bu ya, sambil nyetir masih Zoom meeting, itu emang nggak gampang sih Bu kayak gitu. Bu Linda akhirnya on cam di kantor, masuk. Mic-nya dibuka Bu. Libur. Oh libur aja cantik ya. Ibu kembarannya kemana? Yang 4L tadi, biasanya 4L kok tinggal 1. Sendiri aku. Ada, kalau nggak salah mah Bu Linda Adi itu punya anak yang kecil. Melahirkan lagi? Bayi ya, udah punya anak bayi lagi kalau nggak salah ya. Oh udah. ya Allah, nambah lagi alhamdulillah. Kalau Bu Linda Adit? Bu Linda Adit nggak apa. Linda Farid, Yulinda Farid. Kembarannya dulu sampai saya foto tuh khusus waktu acara kita di kolam itu ya. Di 4L, masih ada almarhum Om Afif dulu ya yang meninggal. Iya, betul, Bu. Ya, itu. Sekarang yang kembaran banyak katanya Retno, ini efeknya juragan logam emas jadi logam mulia, jadi banyak yang pengen Retno-Retnoan gitu kayaknya ya. Nyalain don lainnya. Retno Marsudi. Oke, Ibu-ibu, saya kembalikan lagi, monggo kalau nggak ada masukan apa-apa, Bu Mela, agendanya mau diapain lagi? Iya, baik. Ibu Teti, terima kasih. Sama. Untuk selanjutnya, kita bahas acara arisan ya, Bu. Ibu Dori untuk slide arisannya. Untuk arisan Kowil ini, kita masih sama ya seperti tahun kemarin, itu 150.000 per orangnya. Dan peserta arisan ini bisa dari 20 sampai 25 mungkin ya Bu. Misalkan
sekarang kebetulan sudah masuk bulan April. Bulan April ini kita insya Allah diadakan yang sebelumnya 3 bulan sekali, kita adakan 2 bulan sekali. Jadi ada 4 kali kocokan. Bulan April, Juni, Agustus, dan Oktober. Satu periode kocokan bisa ada 5 pemenang yang per orangnya 600.000. Pembayaran bisa melalui transfer rekening atau bisa melalui tunai agar lebih memudahkan ibu-ibu semuanya. Kemudian kocokannya dilakukan secara online juga ya Bu, melalui aplikasi LuckyWell. Untuk arisannya seperti itu, jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau ikut arisan, langsung chat aja ya Bu, siapa aja yang mau ikut arisan. Ya, oke. Terima kasih Bu Mela ya. Sekitar 15 orang yang kemarin saya japri sekalian mengundang acara ini, itu sekitar 15 orang yang sudah konfirmasi mau ikut arisan. Dari yang lainnya ada yang nggak ikut karena memang kondisi pandemi ya. Kemudian juga ada beberapa yang belum merespon juga. Jadi yang perlu diketahui ya ibu-ibu, untuk arisan ini memang tidak wajib. Jadi mangga siapa saja yang mau ikut bisa daftar ke Bu Mela Wahyu ya. Demikian. Iya. Nanti ditunggu konfirmasinya saja ya Bu, bisa langsung chat ke saya. Kemudian untuk Ibu Retno dipersiapkan undian door prize-nya Bu. Baik, terima kasih Bu Mela. Untuk kesempatan kali ini yang mendapatkan door prize ada 4 orang, yaitu Ibu Rika Andri, Ibu Sindirian, Ibu Arum Tridar, dan Ibu Diana Doni. DP-nya insya Allah pulsa 25.000 ya Bu ya. Iya. Selamat kepada para pemenang. Nanti dihubungi lagi oleh Ibu Retno ya. Untuk acara selanjutnya itu foto bersama. Mari ibu-ibu hidupkan dulu videonya ya. Kita akan melakukan foto bersama. Untuk yang belum menyalakan video, diminta untuk menyalakan videonya ya. Ibu Fitri, Ibu Irena, Ibu Kumala Sugeng. Bu Retno jangan lupa itu kameranya, jadi mukanya Ibu Selfie. Kita foto dulu ya Bu untuk dokumentasi. Ibu Selfie hadir Bu. Ibu Kumala Sugeng. Gimana? Bu Selfie. Bu Selfie lagi apa? Kita langsung aja ya Bu, seadanya dulu aja ya. Iya. Iya. Baik, kita foto dulu, hitungan 3 ya Bu. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Lagi Bu, sekali lagi. Tapi udah masuk belum ya? Oh, masih belum. Ya udah. Sekali lagi ya Bu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu-ibu untuk foto bersamanya. Dan yang terakhir, ada doa penutup dan juga tausiah singkat dari Ibu Dini Reda yang akan menjelaskan persiapan menjelang bulan suci Ramadan. Pada Ibu Dini Reda, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kali ini saya akan menyampaikan bukan ceramah singkat ya. Ini hanya catatan kajian, Bu. Jadi karena saya bukan ustazah, jadi saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan sama ustadz yang pernah saya dengar ya, Bu ya. Kali ini saya akan menyampaikan 3 bekal menyambut Ramadan dari ceramahnya Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, pengasuh rumahiso.com. Jadi insya Allah beberapa jam lagi ya Bu, kita akan memasuki bulan Ramadan. Kalau enggak, kita tinggal tunggu nanti Ruqyatul Hilal ya Bu, pengumuman dari pemerintah. Insya Allah, kalau dari saya tadi googling, insya Allah katanya Senin sore katanya, tapi nggak tahu, kita lihat aja nanti pengumuman pemerintah ya Bu ya. Nah, kita akan melihat 3 bekal yang mestinya disiapkan seorang muslim sebelum memasuki bulan Ramadan yang disimpulkan dari nasihat-nasihat para ulama. 3 bekal tersebut, yang pertama adalah bekal ilmu. Bekal ini amat utama sekali agar ibadah kita menuai manfaat, berfaedah, dan tidak asal-asalan. Umar bin Abdul Aziz berkata, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Nah, sebagaimana ilmu sains, untuk melakukan suatu penelitian hingga muncul satu teori, kita perlu dasar ilmiah yang kuat. Apalagi untuk urusan akhirat, kita perlu dalil yang sahih dalam menjalankan ibadah kita. Kita perlu tahu dan mau cari tahu gimana sih ibadah yang dicontohin sama Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, agar ibadah kita diterima sama Allah. Nah, tidak tahu akan hukum puasa bisa jadi nanti puasa kita rusak, na'udzubillah. Tidak tahu apa saja hal-hal yang disunahkan saat puasa, bisa jadi kita kehilangan pahala dan hanya mendapatkan dahaga saja saat puasa. Ingatlah, syarat diterimanya ibadah itu bukan hanya ikhlas. Ibadah bisa diterima jika mengikuti tuntunan Nabi SAW, alias ada dalilnya. Namun demikian, masyarakat kita kadang beribadah asal-asalan, asal ikut orang-orang, yang penting ikhlas katanya. Padahal ibadah yang dilakukan tanpa dalil dan tuntunannya bisa jadi tidak diterima oleh Allah. Naudzubillah. Insya Allah saat ini kita dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan akses ilmu dari mana aja ya Bu. Para ulama bisa kita dapatkan ilmunya dari kitab-kitab mereka, kita bisa akses kajian-kajian online-nya, kita bisa beli kitab-kitab fisiknya. Semoga dengan ilmu tersebut ibadah kita menjadi lebih baik dan diterima Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, bekal yang kedua yaitu memperbanyak taubat. Inilah yang dianjurkan oleh para ulama sebelum masuk bulan Ramadan, memperbanyak taubat dan istighfar. Semoga di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan nanti, kita bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kejelekan dahulu hendaknya kita tinggalkan dan diganti dengan kebaikan di bulan Ramadan. Ingatlah bahwa syarat taubat itu yang dijelaskan oleh para ulama, sebagaimana dinukil di kitabnya Ibnu Katsir, rahimahullah ta'ala, yang namanya taubat nasuha itu menghindari dosa yang saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, dan bertekad untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu atau mengembalikannya. Inilah yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang tulus dan murni. Semoga Allah menerima taubat-taubat kita sebelum memasuki waktu barokah di bulan Ramadan, sehingga kita pun akan mudah melaksanakan kebaikan di bulan Ramadan. Amin. Dan di antara doa untuk meminta segala ampunan dari Allah adalah Allahumma gfirli khoti'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma gfirli jiddi wa hazli wa khoto'i wa amdi wa kullu dzalika indi. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusanku. Ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala serius maupun bercanda. Ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah kesalahan-kesalahan yang kulakukan. Yang ketiga, bekal yang terpenting juga adalah
banyak memohon kemudahan dari Allah. Selain berbekal ilmu dan berbanyak taubat, kita juga harus paham bahwa untuk mendapatkan kemudahan melakukan kebaikan di bulan Ramadan itu bukan atas usaha kita sendiri ya Bu ya. Itu semua atas kemudahan dari Allah. Jika kita terus pasrahkan pada diri kita sendiri, maka ibadah itu akan menjadi sulit untuk dijalani. Karena sebenarnya diri ini tuh sangat lemah gitu. Oleh karena itu hendaknya kita banyak bergantung pada Allah. Kita bertawakal kepada Allah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Terus memohon doa kepada Allah agar mudah menjalankan berbagai bentuk ibadah, baik itu sholat malam, terus ibadah puasa itu sendiri, banyak berderma, menghatamkan dan mengulang hafalan Quran, dan kebaikan-kebaikan lainnya. Doa yang bisa kita panjatkan untuk memohon kemudahan, sebagaimana yang suka dihafal sama anak-anak kita ya Bu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ta'ja'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan jika Engkau kehendaki, pasti akan menjadi mudah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohonkan kepadamu agar mudah melakukan kebaikan dan mudah untuk meninggalkan kemungkaran. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita menyambut Ramadan mubarak dengan sukacita, diiringi taubat dan memperbanyak doa untuk mendapatkan kemudahan. Alhamdulillahilladzi binikmatihi sholihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan dengan doa penutup ya Bu. Ya, mangga Bu Dini, terima kasih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohonkan petunjuk, ketakwaan, kesucian, dijauhkan dari hal-hal yang tidak halal dan tidak baik. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal haram wal adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yashfa' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu lah. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari kelemahan, kemalasan, sifat pengecut, kekikiran, kepikunan, dan dari azab kubur. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepada diriku dan sucikanlah ia, karena Engkaulah sebaik-baik Rabb yang mensucikannya. Engkau pelindung dan pemeliharanya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas, dan doa yang tidak dikabulkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Mela. Iya. Masya Allah, terima kasih Bu Dini atas pencerahannya. Bekal juga untuk kita menjelang bulan puasa ini ya. Semoga menjadikan ladang amal untuk kita semua, insya Allah. Tibalah kita pada akhir acara ya Bu. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian. Terima kasih kepada Ibu Teti, Ibu Karina, dan juga Ibu Intan yang sudah mengikuti acara ini, dan juga kepada ibu-ibu semua Kowil 2 yang saya hormati. Baiklah Ibu, nanti kita ketemu lagi di acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kowil 2, ganti nama ya, Kowil 2.
Saya izin leave. Terima kasih semuanya, pengurus, panitia, dan semua ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Teti. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Mangga masih ada 5 menit. Ibu-ibu apa yang mau disampaikan lagi? Kita sekarang acara ramah tamah. Mangga